Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Refleksi Gema GKY. Pada kali ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema, yaitu manusia baru. Dan pembacaan firman Tuhan terambil di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Silahkan saudara-saudara membaca keseluruhan dari ayat ini. Dan saya hanya akan membacakan bagi kita semua di ayat 17 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari sebelum kita membahas firman Tuhan, kita berdoa memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau terus mengingatkan siapakah kami dan bagaimana kami seharusnya hidup di dalam Tuhan. Bapa, firman-Mu telah kami baca, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang terus mengingatkan kami supaya kami juga melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ada pepatah di dalam bahasa Mandarin yang kalau diterjemahkan secara literal berbunyi demikian. Mengganti air kuah tanpa mengganti obatnya. Saudara, pepatah ini menggambarkan cara orang menutupi kejahatan dengan mengubah bentuk dan penampilan tanpa mengubah sumber masalah, yaitu kejahatan di dalam hati. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya hal yang bertolak belakang dengan pepatah tadi. Perubahan sejati itu dinilai dari hati, bukan sekadar perubahan penampilan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus itu adalah manusia baru, di mana hatinya itu dikendalikan oleh kebenaran Allah yang akan menghasilkan perubahan-perubahan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Rasul Paulus memakai ilustrasi mengenakan atau mengganti pakaian untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada orang percaya. Saudara-saudara, waktu seseorang percaya kepada Kristus, dia melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi, iman kepada Kristus itu membawa dua perubahan atas diri orang percaya. Perubahan pertama terjadi secara internal, yaitu yang berkaitan dengan status orang percaya. Dari manusia lama yang menuju kebinasaan kekal berubah menjadi manusia baru yang hidup di dalam kebenaran. Ilustrasi mengganti pakaian ini, saudara-saudara, mengindikasikan bahwa
Manusia lama dan manusia baru itu adalah dua pribadi yang sama sekali berbeda dan tidak bercampur baur. Manusia lama adalah orang yang hatinya dikuasai oleh hawa nafsu, sedangkan manusia baru adalah orang yang hatinya dikuasai oleh kebenaran dan kekudusan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang percaya harus membuktikan statusnya sebagai ciptaan baru melalui perubahan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kedua itu bersifat eksternal sebagai akibat langsung dari perubahan internal yang dialami orang percaya. Saudara-saudara, sebagai ciptaan baru, orang percaya ini dituntut untuk menunjukkan perubahan nyata di dalam bentuk perbuatan baik. Nah, perubahan itu mencakup yang pertama perubahan moral, seperti tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berkata-kata kotor. Kemudian yang kedua perubahan karakter, di mana ada saling mengampuni, hidup di dalam damai dengan sesama, dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga perubahan kerohanian, di mana tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk berdosa dan juga tidak mendukakan Roh Kudus. Yang keempat, adanya perubahan gaya hidup, yaitu hidup melayani, di mana suka memberi, menguatkan sesama dengan kata-kata yang membangun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran firman Tuhan ini menegaskan bahwa betapa pentingnya orang percaya itu membuktikan statusnya, yaitu imannya melalui kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Meskipun memang orang percaya itu tidak diselamatkan melalui perbuatan baik, tetapi dia harus berbuat baik sebagai buah dan bukti dari keselamatannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sekarang memeriksa diri kita. Apakah kita sudah mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita? Perubahan moral, perubahan karakter, perubahan kerohanian, dan perubahan gaya hidup, yaitu hidup melayani. Nah, perubahan-perubahan ini adalah sebuah tanda atau bukti seseorang sudah diselamatkan, di mana ia menjadi manusia baru. Saudara-saudara, karena anugerah Allah saja, jika kita bisa diselamatkan, kiranya anugerah Allah ini mendorong kita untuk meninggalkan kehidupan manusia lama yang tidak berkenan kepada Allah untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan di dalam kekuatan dan kasih karunia-Nya, kita akan mengalami transformasi terus-menerus untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga Dia dimuliakan melalui kehidupan kita yang sudah diperbaharui. Soli Deo Gloria, kiranya kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, jikalau kami boleh diselamatkan. Oleh karena itu tolong kami, supaya kami mengerjakan keselamatan ini dengan bertanggung jawab terhadap kehidupan kami, mengalami perubahan demi perubahan sebagai bukti bahwa kami ada di dalam Tuhan. Tuhan tolong setiap kami tanpa terkecuali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua.